Hari ini aku mau restore lukisan aku biar orang bisa digunakan, karena awalnya aku mau lukis ini tapi nggak tahu kenapa males aja untuk terusin. Aku mau ganti. Sebenarnya lukisan ini aku restore setelah sekian lama dia mangkrak di dinding kamarku sih guys, dan semua hal di sekitar kita itu ada maknanya, dan kalau kita mau memaknai ya dengan rasa sadar. Aku ambil langsung dari paletnya karena sejujurnya cuma hitam aja guys, dan butuh warna hitam yang pekat. Jadi kalau kita bikin ulang lukisan kita tuh namanya restorasi ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan penuh keberlimpahan. Today my friend, teman aku ulang tahun today. Happy to hear that. Hari ini aku nonton sebuah podcast. Dia adalah salah satu orang yang aku sangat suka waktu itu ya, di tahun 2020 atau 2020, 21, 22, pokoknya di tahun-tahun itu. Terus suatu waktu dia kena kasus dan aku nggak nonton lagi di situ karena I don't know, kayak ya udah gitu loh. Nah terus sekarang ini aku nonton dia, aku baru sadar ternyata why in the end of the day aku sangat suka untuk nonton dia, karena he's so very clever. Dia sangat, menurut aku, pandai ya dan cerdas untuk memposisikan dirinya. Entah karena memang pengalaman hidup dimana dia itu kan sering nongkrong ya guys. Dia sering nongkrong jadinya banyak pengetahuan yang dia dapat. Oke, sepertinya lukisanku terlalu balang bonteng karena aku kebanyakan ngambil air. Ya sudah, gak apa-apa, kita tidak perlu kesempurnaan. Mestinya kau jadi pengganti diriku saja. Oh ya, aku mau berbagi ilmu yang aku dapat. Aku nonton TED Talk, aku lupa namanya siapa, tapi dia menceritakan how she manifests all of her dream.
in the end of the day. Poin yang aku tangkap itu dimana dia istilahnya tuh fake it till you make it gitu loh. Jadi kamu harus pura-pura untuk mendapatkan atau untuk menjadi apa yang kamu mau, kayak gitu. Dan kamu harus stay in that energy, kayak energi kamu ya harus di situ, kayak penuh keberlimpahan, kenikmatan, kebersyukuran gitu guys. Ternyata itu sangat amat penting. Dan setelah dia ngomong gitu, aku mencoba untuk menganalisa orang-orang di sekitarku, and that's real, bahwa saat dia stay di energi itu, maka apapun energi yang selaras dengan dia itu akan cepat untuk datang, kayak gitu, kayak energi berlimpahan, energi lain. Makanya itu kita kan nggak disarankan untuk terus-terusan berteman dengan kesedihan ya, karena dia akan membawa kita down, dia akan menjerat kita sampai ke bawah-bawah, energi yang low sekali, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa untuk menerapkannya dengan cara untuk fake it till you make it. Dan jangan lupa rasa kebersyukuran itu harus tetap ada ya guys. Tadi ya, kebersyukuran dan make your energy up. Karena di suatu waktu aku mau cerita dimana aku bertemu dan sering berkomunikasi dengan salah satu temanku yang saat ini di posisi ini aku sadar bahwa dia energinya sangat low gitu, and that's what I get. Aku merasa sangat stres, aku merasa sangat low, kok aku low sekali. Dan aku nggak bilang bahwa dia itu buruk, atau aku nggak bilang bahwa dia itu jahat dan segala macamnya, tapi she dropped me crazy. Dia sangat membawa aku ke situ kayak gitu, karena ada teori yang menyatakan bahwa kalau kamu berkumpul atau berteman dengan orang yang energinya low, rather you make it up or kamu akan jadi sama-sama low-nya kayak gitu. Jadi kalau kamu udah ada tanda-tanda di mana lingkunganmu udah mulai low dan kamu sadar di situ bahwa you don't deserve this, just go, let go. Kayak apapun itu, let it go. Karena kalau kamu pun keluar dari, contoh katakanlah pekerjaanmu, and you believe that you will get the best things in your life, you will get it. Trust me, you will get it, guys. Gitu. Jadi tetap kamu juga harus percaya bahwa kamu akan dapat the best thing, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu dapatkan saat ini, and insya Allah you will get what the best for you. Oke, ini hitam gini aja, aku mau tambahin dikit-dikit, dan ini ditunggu sampai kering dulu. Bye, see you. Oke, ini hari kedua aku bikin kelanjutan dari ini. I think terlalu gede deh.
Ya udahlah, kita buat sakit aja. Oh ya, ternyata warnanya ini best. Kita nanti ditumpuk-tumpuk gitu biar cantik. Ini tuh dia cepet banget keringnya ya, karena kan emang dia terbuka gitu kan. Terus kayak pemakaian kita juga kan berpengaruh ya, sering terbuka. Pokoknya ini nanti dipenuhi semua. Ambil dari sini juga deh. Ya nanti dipenuhi semua. Aduh, capek ya ini ya. Cukup makan. Part yang menurutku masih PR adalah saat bikin dedaunan, karena warna hijau tuh susah menurut aku ya. Karena nanti tuh hijaunya tuh ada yang aku rasa tuh hijaunya udah benar loh, tapi kayak kadang not match gitu guys. Oke, menyambung tentang apa yang aku mau share kemarin tentang how we can live in our dream. Kayak kita harus dan bisa loh ternyata kita tinggal atau hidup dalam mimpi kita. Bukan berarti kita harus tidur gitu ya. Kita bisa loh mencapai mimpi-mimpi kita dengan cara yakin, make it happen. Karena sejujurnya kita itu tinggal di dunia ini, Tuhan itu menciptakan kita bukan untuk kita itu sengsara guys. Jadi apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, kita ada di sini itu bukan untuk sengsara. Just believe it for first time. Kadang emang untuk menerapkannya susah. Karena apa? Aku nggak bilang ini mudah ya, karena aku pun sendiri sering ngerasa kayak nggak jejak, kurang jejak untuk menerapkan hal yang padahal tuh aku paham, aku tahu gitu. Karena apa? Lingkungannya juga, apalagi kalau yang masih sering ke distrak sama lingkungannya, terus atau orang figur otoritas, katakanlah contoh kalau kita masih tinggal sama orang tua kita masih memegang prinsip dimana kalau kita mau sukses ya kita harus menderita dan lain sebagainya tuh, pasti kayak kita sendiri akan susah untuk menerapkannya karena nggak ada pegangan yang kuat tuh. Makanya untuk berkumpul dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama itu perlu. Makanya itu sering-sering kalian cari komunitas yang membangun. Nah,
Gimana caranya? Start from niat dulu guys, jujur. Dan ini adalah salah satu rahasia yang ada, makanya itu di Islam kan semuanya based on your niat. Karena apa? Hasilnya pun akan kamu tuai dari niat itu. Niatmu pertama kali itu buat apa? Contoh nih, kamu mau ikut sebuah komunitas untuk apa? Untuk ajang pamer, untuk apa? Nah, kamu akan ketemunya orang-orang yang seperti itu secara nggak langsung. Makanya itu kamu harus set boundaries. Nah, caranya gimana agar kita tetap aja tata kayak gitu? Ya kita harus kembalikan kepada Yang Maha Esa, kepada Tuhan, satu-satunya sumber energi kehidupan yang sejati, abadi, dan maha hadir. Nah, energi Tuhan itulah yang akan menuntun kita. Gitu. Contoh, aku mau ikut nih kelas tari. Kalau kamu nggak set boundaries dari awal, kamu keblinger di sana. Nah, yang awalnya kamu di situ mau ekspresi untuk meningkatkan ekspresi tubuh atau meningkatkan kreativitas, apalagi untuk seorang perempuan, tari itu disarankan gitu kan, karena akan meningkatkan setauku ya, akan meningkatkan ya feminisme kamu dalam tubuh gitu. Karena feminisme dan feminim dan maskulin itu kan perlu diseimbangkan kan dalam tubuh pria ataupun wanita, itu harus ada keseimbangannya. Nah, tapi kalau di awal itu kamu enggak set boundaries dengan kuat, yang terjadi adalah mungkin di situ kamu akan ketemu orang-orang hebat lainnya yang kamu saat itu anggap hebat gitu ya. Terus kamu akan mengikuti yang ada di sana. Contoh, pada akhirnya nanti kamu di sana akan ikut-ikutan untuk show barang branded yang kamu punya, untuk show pencapaian artifisial yang kamu capai seperti itu, dan kamu melupakan esensi dari why you choose kelas itu dibandingkan kelas yang lain. Contoh kelas masak atau kelas yang lain kayak gitu. Tuh, ini aku sharing sebenarnya juga untuk mengingatkan diriku sendiri sih, agar tetap jejak aja untuk menghadapi semua realita yang ada. Itu guys. Kok malah kayak Trisula sih? Gak apa-apa. Ajak seperti itu. Ini cukup panjang sekali, so kalau aku diam-diam ya udah. Ini ke atas aja deh. Aku mau buat daunnya ini ke atas. Jadi pokoknya ke atas. Set boundaries itu perlu banget agar kamu juga nggak ngeiyain. Lagi ke how you can be what you want kayak gitu kan. Rasa bersyukur itu ternyata penting banget loh, karena
Kalau aku baca di bukunya Joe Dispenza, itu tuh kan hal yang positif dan emosi luhur yang bagus. Nah, saat kamu merasakan hal itu tuh energi dan gelombang otakmu tuh bagus gitu loh. Maksudnya adalah di situ kamu tuh apa ya, koheren. Jadi wait guys, sorry ya kalau jadi energimu koheren. Nah, kalau energi kamu koheren dan tidak meledak-ledak, kadang tuh kayak kan up and down, kadang down banget, kadang up banget. Nah, kalau seperti itu tuh biasanya energi-energi yang bertahan hidup. Kalau energi bertahan hidup itu tuh kita susah untuk mengekspresikan diri. Untuk bertahan hidup aja susah, masa kita mau mengekspresikan diri? Katakanlah seperti itu ya analoginya ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi gimana caranya biar kita itu tetap konsisten atau bisa mencapai itu semua? Aku tuh nggak bisa Kak, karena tuh naik turun ya. Itu nggak apa-apa, naik turun sebenarnya kalau kamu paham kayak, oh ternyata saat ini aku lagi ada di fase naik nih, naiknya karena apa. Nah itu jadi kayak evaluasi diri pun itu penting untuk mengetahui hal tersebut. Terus sebenarnya aku naiknya karena apa ya. Nah, orang yang dia itu paham tentang dirinya, naik turun itu pasti ada fasenya guys. Tapi kalau dibarengi dengan kesadaran, kalau orang yang udah tahu dari awal seperti itu, kayak oh ternyata aku naiknya gini, kayak yang aku jelasin di atas, itu tuh diagramnya meskipun turun tuh ya nggak seturun itu loh, turun dibandingkan dengan orang-orang yang nggak tahu gitu. Kembali lagi ya, lingkungan yang bagus itu mempengaruhi banget. So kalau kamu sekarang tinggal di lingkungan yang masih mode bertahan hidup, buatlah plan untuk kamu keluar dari situ. Apapun yang terjadi, intinya kamu harus keluar dari situ. Apapun itu, aku berdoa Tuhan akan mempermudah kamu untuk mencapai cita-cita kalian semua. Love. Itu ya guys. Terus satu lagi, oh ya, kenapa aku bilang hal ini yang kedua ini, karena yang kemarin aku nonton TED Talk itu di situ juga disebutin gitu. Maksudnya adalah tingkatkan rasa keterkaitan spiritualitasmu dengan yang di atas. Nah, caranya gimana? Salah satunya dengan tadi, rasa bersyukur itu sangat bagus untuk meningkatkan spiritualitas. Guys, ini kapan-kapan aku akan cerita, semoga ada mana ya, spiritualitas dan religiusitas ternyata itu nggak berbanding lurus juga gitu. Jadi kayak if you see someone yang menurut kalian religiusitasnya itu tinggi banget, trust me, itu belum tentu dia punya spiritualitas yang tinggi. So, pesan aku, adalah
Don't judge the cover by the look. Of course, itu bukan cuma pesan aku sih, kayak kalian pasti udah tahu lah. Begitu. Okay, see you next. Ini tuh aku ya jatuh belajar. Nah yaudahlah, biar gitu aja dulu. Dikasih warna hitam, warna putih maksud aku, biar warna dasarnya itu, warna nantinya itu tuh kelihatan gitu guys. Udah jatuh semua lah, tau apa. Oke, sekarang kita ambil warna orange karena aku mau, tapi kok jelek ya. Ya udah, kita hapus saja warna orange ya. Nanti untuk tambahan di akhir kita ambil warna gonjreng merah bata, merah bata kayak gini guys. Suka aku lah orang yang gambar aku, ngelukis aku. Kenapa repot dah. Terus ini kayak bunga mawar merah. Bunga apa ya? Aku tidak membentuk ini ya guys. Kita tahu lah, pokoknya bunga ini aja lah ambilnya. Ya gak bisa karena kering banget ini nih. Padahal tuh kemarin dia udah aku kasih ini loh, apa namanya, pencair gitu loh, biar cair, tapi nggak bisa, nggak paham why. Tapi ini terlalu cabai banget nggak sih? Ya udah, cabai tapi bagus ya, mau udah deh pakai warna ini aja. Dia ngeblend gitu sama yang putih karena aku masih airnya kebanyakan guys, but I think it's good. Sebenarnya tuh aku udah dari lama disuruh untuk bikin YouTube sama teman-teman aku, tapi kayak YouTube tentang makeup gitu. Kenapa ya nggak aku lakuin ya waktu itu ya? Aku tuh udah karena aku malu. Sekarang mah ya udah, lakuin aja dulu lah. Tadinya aku juga mau sharing aja, karena nggak tahu siapa yang mau nonton. Let it go aja, yang penting ilmu yang kita punya itu tidak stuck di kita. Sekarang aku pikirnya gitu guys. Kalau dulu mah harus ada yang nonton, harus. Ya udah sih, ada fasenya seperti itu. So pretty. Apa ya judulnya ya, bagus ya.
Ya udah nih, coba deh kasih ungu orange jadi apa, ntar aku coba-coba. Aku akan menyelesaikan lukisan ini apapun yang terjadi. Pokoknya tetap harus diselesaikan. Rasanya seperti apa, is oke. Lukisan aku sendiri yang menikmati. Aku mungkin ada orang yang mau lihat, tapi thank you ya guys. Oh ya, karena aku tiap video kan gak ada temanya tertentu ya. Jadi di sini aku mau ngomong, entah aku udah pernah ngomong ini atau belum, tapi di sini aku mau ngomong hati-hati sama tontonan kalian, apalagi kalau di malam hari. Nah, kalau di malam hari itu otak kita itu menuju mode-mode istirahat guys, jadi otak kita tuh tenang. Nah, kalau otak tenang, tidak dalam mode bertahan hidup atau koheren yang tadi aku bilang inkoheren, kalau otak kita koheren atau tenang, kita tuh lebih mudah untuk menyerap informasi apa aja yang masuk ke diri kita. Makanya itu lebih gampang untuk kita tersugesti di malam hari saat mau tidur, dan juga saat pagi hari tentu saja ya guys. Nah, jadi hati-hati sama apa yang mau kamu tonton. Contoh, kamu mau nonton nih iklan apa gitu kan, kalau itu kamu takut akan mempengaruhimu, ya udah jangan kamu tonton bes. Itu kamu gak mau jadi orang itu, berarti kamu jangan nonton dia. Kamu tuh jangan nonton sesuatu yang tidak kamu inginkan itu terjadi. Contoh berita perselingkuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu attract, energinya tuh masuk ke kamu nanti gitu sih. Makanya itu kalau teman-teman aku kayak ngajak nonton film yang sekarang mungkin lagi booming, kayak adalah pokoknya judul yang menurut aku itu nggak baik untuk pengetahuan dan mental aku, ya aku nggak akan lakukan. Aku nggak akan nonton. Aku udah lama banget nih nonton film komedi. Aku belum nyoba sih, coba nanti lah kapan-kapan gimana reaksinya kalau aku nonton film komedi kembali. Kalau dulu sih karena belum paham. Ini ya sudah, kasih warna merah. Hidup cuma sekali, satu kali, jangan lupa, jangan lagi. Soalnya bukan kayak lama-lama ya, kayak teman-temanku pada protes, kenapa kamu lagunya lama-lama. Ketahu kayak udah, sudah begini saja lah. Thank you so much, bye bye.